Halo, selamat pagi teman-teman semua. Jadi hari ini aku mau sharing nih mengenai analisis profitabilitas, tapi lebih tepatnya mengenai analisis return on asset. Bagaimana sih cara menghitungnya, tujuan dari ROA itu seperti apa bagi perusahaan. Simak terus penjelasan saya mengenai ROA. Habis ini kita akan menuju ke laptop ajaib. Halo teman-teman, sekarang kita telah masuk pada sesi laptop, dimana di sini kita membahas apa itu ROA dan bagaimana cara menghitung ROA itu sendiri. Nah, pertama kita mulai dengan pengertian ROA terlebih dahulu ya. Jadi ROA adalah indikator untuk menentukan sebuah perusahaan dalam mengelola aset untuk mendapatkan laba. Kemudian di sini kita juga membahas apa sih sebenarnya fungsi ROA itu sendiri. Jadi ada 3 dari literatur yang saya baca, yaitu fungsi ROA sendiri. Yang pertama yaitu menentukan profitabilitas dan efisiensi dari perusahaan atau bisnis. Kemudian yang kedua ada membandingkan kinerja antar perusahaan maupun bisnis, dan yang ketiga menentukan intensitas aset dari sebuah perusahaan. Kemudian setelah kita mengetahui apa sih tentang ROA dan fungsi ROA yang tadi dijelaskan di atas, setelah itu kita akan membahas mengenai uji coba menghitung ya ROA dari suatu perusahaan. Ini kita akan melakukan uji coba perhitungan ROA pada PT Gudang Garam. Tapi sebelum kita melakukan uji coba, kita harus mengetahui apa saja komponen yang akan kita gunakan dalam menghitung ROA itu sendiri, yaitu ada 2. Yang pertama adalah total pendapatan. Jadi lihat di sini pada laporan posisi keuangan PT Gudang Garam. Di sini ada total pendapatan dari tahun 2020 hingga 2012. Kemudian yang kedua yaitu ada aset. Aset di sini dapat dilihat pada laporan posisi keuangan. Tepatnya ada di sini. Nah, di sini ada total aset. Total aset itu dari 2012-2020 sudah tercatatkan di sini. Kemudian setelah kita mengetahui komponen tersebut, maka kita akan langsung melakukan uji coba perhitungan, yaitu rumusnya dengan seperti ini. Return on asset sendiri memiliki rumus yaitu laba operasional bagi dengan aset. Setiap tahunnya kita dapat mengetahui dari laporan keuangan PT Gudang Garam berapa laba operasional yang dihasilkan pada tahun tersebut dan total aset pada tahun tersebut seperti apa dan berapa. Kemudian kita masukkan di sini laba operasional sekian, jumlah aset sekian ke situ. Kenapa kita menggunakan 4 tahun? Sebenarnya tidak ada batasan untuk menggunakan berapa tahun kita membandingkan ROA itu sendiri ya pada suatu perusahaan. Nah, semakin lama dan semakin banyak tahun yang kita gunakan, maka ROA-nya semakin bisa terbentuk grafiknya, semakin bisa kita lihat apakah perusahaan tersebut itu baik atau tidak. Dapat diketahui di sini dari perhitungan kita tadi bahwa ROA dari PT Gudang Garam sendiri itu sangat bagus ya. Mengapa demikian? Karena masih di atas 5%. Di sini 2017 PT Gudang Garam mencatatkan sekitar 16%. Kemudian 2012 12% dan 2020 12%. Memang dari 2019 ke 2020 Gudang Garam itu mengalami penurunan ya. Penurunan mungkin hal ini bisa disebabkan oleh faktor eksternal seperti contoh mungkin karena COVID seperti itu, kan itu mempengaruhi juga pada kinerja perusahaan juga ya. Jadi dari pendapatannya mungkin berkurang atau asetnya dikurangi seperti apa, itu ada faktor eksternal. Selain itu juga meskipun turun signifikan sekitar 7%, tapi PT Gudang Garam masih mendapatkan kategori pada perusahaan yang baik. Mengapa? Kembali lagi pada tadi dasarnya, yaitu ROA sendiri kan jika di atas 5%, maka perusahaan tersebut dapat dikategorikan baik. Kemudian setelah kita menghitung seperti ini, bisa kita grafikan seperti gambar di samping ini. Nah, di samping ini kan kita bisa melihat pergerakan ROA-nya itu sendiri bagaimana. Jadi di sini ROA sendiri juga bisa sebagai pantauan investor, maka dia akan memilih menanamkan dananya di perusahaan ini atau tidak, kurang lebih seperti itu. Baik, begitu mengenai penjelasan mengenai ROA, return on asset, analisis profitabilitas seperti itu ya, cara-caranya seperti itu. Bagaimana teman-teman semua sudah paham? Mengenai analisis selanjutnya kita akan dibahas di sesi lain. Dadah.